Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Saputra. Saya dari SMP Parahyangan, mahasiswa PPG dari APTK UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk uji kinerja tentang materi sholat dan juga zakat untuk kelas 7. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada sehat semuanya? Nah, sebelum kita akan memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa KM-nya? Oke, Adam, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Kita akan mulai. Pak cek absen kehadiran dulu ya kalian ya. Kalau yang Bapak sebutkan, acungkan tangan ya. Adam hadir, Alia, Amira, Anian. Oke, alhamdulillah harus sehat dong. Semuanya semangat. Nah, supaya kalian tidak lemas dan juga kalian harus semuanya duduk dengan rapi, kita akan ice breaking sejenak. Ice breakingnya kita akan melatih fokus kalian. Jadi supaya mulai pembelajaran kalian bisa fokus. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk malam, tepuk siang, tepuk siang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, duduk kembali semuanya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan langsung untuk memulai pembelajaran. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan mereview sejenak apa yang pernah kalian pelajari. Salah satunya, apakah kalian pernah belajar tentang rukun Islam? Apa saja sih rukun Islam itu? Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji jika Nah, kebetulan kalian sudah tahu tentang rukun Islam, maka pembelajaran yang akan kita tampilkan hari ini itu tentang rukun Islam yang kedua dan juga ketiga. Tentang apa itu? Oke, tentang sholat dan zakat. Kita akan mempelajari tentang apa sih itu sholat, apa sih itu zakat. Sholat itu apa? Sholat itu adalah tiangnya agama. Apa artinya tiang berarti? Oke, penahan supaya bangunannya kokoh. Begitupun kita, saat kita sholat menjadi pondasi agar keimanan dan juga perilaku serta kehidupan kita itu menjadi kokoh. Ada tiangnya yang menyangga. Maka jangan sampai kita meninggalkan yang namanya sholat, karena sholat itu menyangga tentang apa amal kita dan juga kehidupan kita. Bagaimana tujuan pembelajaran yang akan kita mulai sekarang, yaitu agar kalian mampu untuk menjelaskan tentang bagaimana pengertian dan hukum sholat 5 waktu, lalu menyebutkan hikmah tentang sholat dan juga zakat, dan yang terakhir di mana kalian nanti mampu untuk menerapkan rencana sholat zakat dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan memulai tentang bagaimana sih penilaian kalian. Tentu keaktifan kalian itu pasti akan dinilai. Jadi siapa yang aktif itu pasti akan dinilai. Kalau nggak tahu Pak harus gimana? Bertanya. Nah, selanjutnya ada di sini pertanyaan yang bisa mungkin kita renungkan sama-sama. Mengapa sih Allah itu mewajibkan sholat 5 waktu kepada umat Islam? Terus bagaimana sholat dapat membentuk karakter disiplin? Apa hubungannya sholat dan membentuk karakter kita menjadi kita disiplin? Apa? Oke, sholat tepat waktu. Dimana misalnya tadi mengapa mewajibkan? Berarti Allah itu rindu kepada kita. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan memperlihatkan tentang salah satu masalah yang pertama, yaitu masalah tentang sholat. Yang menjadi salah dalam cerita ini, dimana Andi itu siswa kelas 7 yang sering bangun kesiangan dan meninggalkan sholat subuh. Di sekolah, ia juga sering tidak ikut sholat duhur berjamaah karena ingin bermain dengan teman. Coba di sini kalian lihat,
tulis apa sih yang salah dari cerita ini menurut kalian? Dan apa dampaknya menurut kalian dari si Andi ini sering kesiangan tidak sholat subuh, lalu juga sering tidak ikut sholat zuhur di sekolah karena ingin main. Coba Perdi, apa yang salah dari cerita ini menurut Perdi? Andi harus biasa bangun. Oke, jadi Andi harus biasa untuk bangun lebih awal. Lalu yang kedua, ada studi kasus lagi. Apa yang salah dan juga dampaknya? Kasusnya, di suatu kampung, banyak keluarga kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal lingkungannya kaya. Tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Karena mereka takut hartanya berkurang. Sementara itu, banyak anak yang tidak bisa sekolah karena kemiskinan atau nggak punya uang. Bagus, menurut Bagus apa yang salah dari cerita ini? Apa? Oke, orang kaya yang serakah. Karena tadi dia tidak mau berkurang hartana, hayang hartana teh numpuk we cenah, serakah. Maka pesan moral dari hal cerita ini adalah kita jangan serakah. Kita harus mau untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Dimana untuk masalah ini solusinya apa? Mensosialisasikan bahwa zakat itu tidak mengurangi harta. Nah, kita akan lebih mendalami tentang bagaimana sholat dan zakat dengan kalian dibagi kepada 3 kelompok. Kebetulan ini sudah pas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita akan bagi kepada 3 kelompok. Kalian ambil untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi kalau tim 1 itu tim ahli sholat. Kalau kelompok 2 tim apa? Tim ahli zakat. Kalau kelompok 3? Solusi anak. Oke, tim solusi analis. Nah, sekarang tugas kalian adalah silahkan kalian berdiskusi kelompok dengan temannya untuk menganalisis tentang soal-soal yang diberikan dalam lembar kerja. Setiap kelompok tentu berbeda persoalannya. Yang tadi, kalau kelompok 1 itu fokus tentang sholat. Kelompok 2 fokus tentang zakat. Dan kelompok 3 fokusnya tentang analisis atau solusi. Silahkan untuk mengerjakan lembar kerjanya dengan diskusi. Nanti Bapak akan bimbing juga. Apa? Pengertian. Pengertiannya. Ya. Apa? Guys, di sini jawabannya. Enggak, kalian nanti menganalisis di sini. Nah, ya, betul ini materi kalian, betul. Nanti kalian mana sih kayak hikmah kesehatan tuh? Apa sih hikmah sosialnya? Terus dampak yang ditimbulkan. Iya. Nah, terhadap diri sendiri apa? Betul? Terus solusi yang ditawarkan menurut kalian solusi yang bagusnya apa? Di sini kalau peran masing-masing pihak, dari pihak sekolah, orang tua itu bagaimana? Nah, sekarang nanti masing-masing kelompok itu akan mempresentasikan bagian dari timnya masing-masing. Semuanya siap? Siap, oke. Kita akan mulai dari kelompok 1. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang silakan bertanya untuk kelompok 1. Apa sih sholat itu pentingnya? Bagaimana? Cung, yang bertanya. Bertanya? Oke, bagaimana Rian tanya? Coba. Oke, pertanyaannya apa sih dampak orang yang enggak sholat itu? Dosa karena apa? Oke, jadi pertanyaannya adalah apa sih dampak bagi orang yang enggak sholat? Nah, ternyata dampaknya itu adalah dosa karena apa? Meninggalkan kewajibannya, karena sholat itu tadi wajib. Kalau yang namanya wajib berarti kelompok 2. Yo, coba perhatikan semuanya.
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ini Pak, Oh, ini sok, silakan pertanyaannya apa? kalau kita belum kaya dan masih kekurangan, Jadi, kalau misalnya kita masih kekurangan harta, kita tidak diwajibkan untuk yang namanya zakat mal. Karena zakat mal itu adalah zakat yang diperuntukkan untuk orang yang memang mampu atau sesuai dengan nisabnya. Oke? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kita akan ke kelompok terakhir. Silakan untuk mempresentasikan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok 3 solusi analisis akan mempresentasikan. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang terakhir. Nah, sekarang dari analisis atau solusi yang ditawarkan kelompok 3 tadi yang sudah dipaparkan, ada pertanyaan untuk kelompok 3? Oke, baik, silakan bertanya, Baik. Oke, apa sih solusi agar tadi si Andi yang no kaberangan cenah bisa rajin sholat? Apa solusinya dari kelompok 3? Saat azan berkumandang, segera menunaikan ibadah tanpa menunda. Oke, jadi kalau adzan berkumandang, maka jangan menunda-nunda, harus kita akan paparkan dan simpulkan apa sih sebenarnya tentang yang kalian presentasikan itu. Nah, salah satunya kita ingin membedah dulu. Menurut kalian yang sudah tadi dipaparkan, kenapa sholat 5 waktu itu menjadi wajib dilaksanakan? Kita Oke, karena Allah itu merindukan kita dan itu adalah wajib. Karena tadi sifatnya wajib berarti harus dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan berarti dosa. Supaya kita terhindar dari dosa, maka sholat 5 waktu itu menjadi penting untuk kita lakukan. Nah, selanjutnya coba Bapak ingin tanya. Ini kuis sedikit. Sholat itu disebut juga sebagai apa? Oke, tiang agama. Kenapa sholat disebut dengan tiang agama? Oke, karena sholat wajib dan juga sebagai fondasi penahan. Seperti ini dinding kalian nih ada tiang fondasi. Kalau nggak ada tiang, apakah ini bisa berdiri? Nggak akan, pasti akan roboh. Begitupun sholat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Apakah ada yang menurut kalian menarik dari tema ini? Oke, tema tentang sholat dan zakat. Itu akan bisa membantu kalian bagaimana memahami apa? Pentingnya sholat. Kalian juga jadi tahu tentang apa? Zakat. Kayak tadi, oh ternyata zakat itu ada 2 apa saja? Oke, zakat fitrah sama zakat mal. Terus, oh ternyata sholat itu ada 5 waktu. Itu menjadi refleksi bagi kita, di mana pembelajaran hari ini menguatkan keimanan kita agar tidak pernah meninggalkan sholat. Dan kita juga semakin rajin dalam apa? Berbagi kepada sesama manusia. Di mana sholat dan zakat itu saling melengkapi. Hablum minallah, hubungan vertikal langsung dengan Allah, serta mengatur hubungan dengan Sang Pencipta, serta zakat itu hablum minannas, di mana keduanya akan membentuk muslim yang sempurna, taat kepada Allah dan juga peduli kepada sesama. Di mana kita akan aplikasikan penerapannya tentu, di mana kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu, sholat berjamaah di masjid, menabung untuk bisa berzakat, membantu teman, lalu apalagi berbagi kepada yang kurang mampu, serta menjadi pribadi yang bisa disiplin, serta peduli kepada sesama manusia. Itulah bagaimana
pentingnya kita dalam melaksanakan sholat dan juga zakat. Karena apa? Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Kalau ilmu kita tanpa amal, maka kita selayaknya seperti pohon tanpa buah. Ayawe pohonnya, tapi kita nggak bisa memetik buahnya. Tapi kalau kita punya ilmu dan juga amal, maka pohon seperti pohon yang mempunyai buah, yang hasilnya bisa kita petik secara terus menerus. Nah, sekarang untuk minggu depan nanti akan ada penugasan untuk kalian. Nanti tugas kalian itu dalam yang pertama ada tentang jurnal sholat, di mana dalam seminggu ke depan kalian harus membuat apa? Buku catatan tentang bagaimana pelaksanaan sholat 5 waktu kalian selama 1 minggu. Ya, di buku kalian, di buku biasa. Yang kedua, kalian melaksanakan wawancara. Tugasnya wawancara kepada siapa? Kepada orang tua. Tanyakan kepada orang tua kalian, tugasnya pengalaman orang tua kalian tentang zakat. Pak, ay bapak pernah zakat can? Kumaha sih zakat teh? Nah, coba kalian tanyakan. Nggak usah, kalian tulis aja, ditulis aja. Boleh. Yang terakhir, tugasnya mulai menabung. Sisihkan uang jajan kalian. Di sini jajannya berapa? Ada yang 10, 15, 20, 5.000. Berapapun tabungan kalian atau uang jajan kalian, coba sisihkan walaupun itu 1.000, 2.000 sapoe teh sok sisihkeun nabung. Supaya apa nanti bisa membantu. Pak, teman saya gak bisa makan, gak bisa jajan, kita bantu. Ya, uang tabungan orang sebagian. Kamu bisa jajan nih, jajan mie bareng-bareng misalnya teh. Nah, kayak gitu. Jadi itu tugas kalian untuk minggu depan. Minggu depan kita akan melihat dan juga mempelajari tentang hakikat bagaimana implementasi sholat tersebut, lalu bagaimana implementasi zakat, di mana setelah kalian menyelesaikan tugas, di mana tentu kalian juga membaca materinya di rumah. Jangan sampai di rumah kalian belum membaca, karena kalau kalian rajin membaca, kalian akan pandai. Jadi rajin-rajin membaca. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan sama-sama hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba sekarang KM-nya pimpin doa untuk beres pembelajaran. Silakan KM. Terakhir dari Bapak bahwa sholat itu adalah yang agama, yang tentunya harus selalu kalian pahami. Ternyata sholat menjadi pondasi bagi kita sebagai umat Islam untuk selalu menjalankan kewajiban tersebut. Karena jika kita tidak sholat, maka Allah itu pasti akan marah. Sedangkan yang nama zakat, zakat itu sebagai jembatan menuju kepedulian kita kepada sesama manusia. Dengan kita berzakat berarti kita sudah mencurahkan kasih sayang kita, berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Jangan sampai kita tidak bersyukur, karena bersyukur itu menjadi sesuatu yang nilainya sangat kaya untuk kita semua. Maka kita akhiri bersama-sama, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita sudah pelajari agar bermanfaat untuk kita baik di kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Dan Bapak mengapresiasi kalian yang sudah sangat aktif dalam pembelajaran hari ini, dari mulai tadi bertanya, mempresentasikan hal-hal yang berkaitan dengan materi dan sebagainya. Bapak ucapkan terima kasih, good job untuk kalian semua, dan semoga semangat itu tidak pernah luntur dan akan selalu terus kalian jaga. Bapak akhiri kata hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan jumpa minggu depan.